Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Film ini dimulai dari sebuah pesawat yang terbang dari Chongqing ke Tibet. Pilot pesawat tersebut adalah Kapten Liu dengan kopilot KAI akan mendaratkan pesawat itu dalam 1 jam. Tetapi pilot melihat kalau kaca pesawat itu retak. Dia segera melaporkan kepada bandara, tetapi sebelum dia selesai melaporkan, seluruh kacanya pecah. Tekanan udara menurun dan KAI tersedot keluar, dan dengan cepat Liu menahannya. Kemudian kita kembali ke beberapa jam lalu, di mana Liu sedang bersiap-siap. Setiap hari dia berlatih untuk menahan nafasnya ketika mandi. Kemudian hari ini adalah hari ulang tahun anaknya Liu, dan dia berjanji untuk pulang untuk merayakan pesta ulang tahunnya. Awak kabin yang lain juga bersiap-siap ke airport untuk tugas mereka. Lalu mereka berkumpul untuk membahas cuaca selama penerbangan yang akan datang. Mekanik juga melakukan pengecekan final, bersama dengan pramugari yang mengecek kelengkapan keselamatan pesawat. Setelah semuanya siap, penumpang dipersilahkan untuk naik ke pesawat. Salah satu pramugarinya sedang melayani penumpang yang tidak mau menutup teleponnya. Supervisor pramugari tersebut, Beinan menghandle penumpang tersebut dengan profesional, sehingga pesawat pun akhirnya bisa terbang dengan selamat. Penerbangan pertama berlangsung lancar, tetapi beberapa saat kemudian, mereka mengalami turbulensi. Kontrol bandara telah mengetahui akan terjadi turbulensi ini, jadi Liu menghubungi mereka untuk meminta izin terbang di ketinggian yang lebih tinggi dan menghindari awan. Lalu pramugari membagikan makanan dan minuman untuk menenangkan penumpang. Kemudian di kokpit, Liu menceritakan kehidupan pribadinya, kalau dulu dia pilot tentara sebelum menerbangkan pesawat komersil. Tetapi pembicaraan mereka terhenti karena kaca depan yang retak. Liu langsung menghubungi kontrol tentang kejadian ini. Kontrol menyarankan mereka mengurangi ketinggian, tetapi sebelum mereka bisa melakukan hal itu, seluruh kaca depannya pecah dan menyedot KAI keluar. Untuknya dia menggunakan sabuk pengaman, dan Liu dapat menahannya. Meskipun demikian, KAI semakin kesusahan untuk bernafas. Di saat yang sama, mesin pesawat bagian kanan juga meledak, membuat pesawat menjadi tidak stabil. Pilot ketiga bernama Wang mengecek ke kokpit, tetapi kokpit tertutup rapat, sehingga mereka pun tidak merasakan perubahan tekanan udara. Semua penumpang diminta mengenakan sabuk pengaman dan tetap tenang, sementara Wang dan Beinan masih berusaha menghubungi Liu dan KAI. Ketika mereka tidak mendapatkan jawaban, mereka merasa ada yang aneh. Sementara itu Liu berusaha untuk menstabilkan pesawat dan menghubungi kontrol bandara. Kondisi ini diperparah karena mereka sedang berada di atas pegunungan dan pesawat dapat jatuh kapanpun juga. Mendadak pesawat berputar ke kanan secara tiba-tiba, membuat penumpang dan awak kabin terlempar. Hal ini membuat penumpang semakin panik dan mengencangkan sabuk pengaman. Pramugari membantu mereka untuk menenangkan penumpang terlepas dari situasi yang berbahaya ini. Lalu Liu mempunyai ide untuk memutar pesawatnya ke arah yang berlawanan untuk menyelamatkan KAI. Jadi dia membanting pesawatnya ke arah kiri dan KAI pun dapat kembali ke kokpit. Akan tetapi pintu kokpit menjadi terbuka dan tekanan udara berubah. Pramugari yang tidak mengenakan sabuk pengaman menjadi terlempar dan dalam bahaya. Masker oksigen pun keluar dan pramugari menyuruh penumpang untuk mengenakan masker itu. Ketika pesawat menjadi sedikit agak stabil, Wang berusaha untuk bangun dan pergi ke kokpit. Bahkan penumpang yang kasar tadi pun membantu Wang dan mendorongnya. Sesampainya di sana, KAI dan Liu hampir tidak sadarkan diri. Tetapi Liu tetap berusaha sekuat tenaga untuk menjaga pesawatnya tetap stabil. Wang membantu memakaikan masker oksigen kepada mereka, dan menekan tombolnya supaya mereka dapat mengurangi ketinggian terbang. Sementara itu, kontrol bandara juga ikut panik melihat pesawatnya turun dengan cepat. Mereka juga tidak dapat menghubungi pilot, sehingga mereka tahu ada yang salah. Mereka segera mempersiapkan bandara untuk pendaratan darurat. Penerbangan berikutnya pun dibatalkan untuk mengantisipasi tabrakan di udara. Pemadam kebakaran, tenaga medis dan polisi juga dikerahkan untuk berjaga-jaga terjadinya kemungkinan terburuk. Kontrol juga mengirimkan 3 pesawat jet untuk mencari pesawat itu. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk memastikan penumpang pesawat itu selamat. Tinggal bagaimana para pilot dapat mendaratkan pesawat itu dengan aman. Mereka berhasil menutup pintu kokpit, dan tekanan udara dapat kembali stabil. Beinan mencoba mencari anak buahnya, dan menyuruh mereka untuk menekan tombol di atas jika mereka masih sadar. Satu persatu pramugari melapor, kecuali 1 orang yang terlempar ke atap.
Mereka semua berusaha membangunkannya, dan untungnya dia pun sadar dan mengacungkan jempolnya. Beinan kemudian menyuruh dia untuk mencari tempat duduk, serta kembali fokus dengan situasi mereka saat ini. Beinan mengumumkan kalau tekanan kabin telah turun dan meminta semua penumpang untuk tetap duduk dan mengenakan masker oksigen. Sementara itu, Wang membuka maskernya untuk berbicara di mikrofon untuk menghubungi kontrol. Dan usahanya membuahkan hasil, karena mereka akhirnya mengetahui lokasi dari pesawat itu. Kontrol berkata kalau pesawat harus diturunkan di bawah 3.000 kaki untuk mendapatkan oksigen yang cukup, tetapi mereka berada di atas gunung yang rata-rata ketinggiannya 4.500 kaki. Mereka harus cepat-cepat melewati gunung ini supaya bisa selamat, dan hanya dengan satu mesin saja. Para pilot berpikir ini hal yang sangat tidak mungkin, tetapi mereka tetap berusaha sekuat tenaga. Sementara itu, berita tentang pesawat tersebut telah menyebar di internet. Kerabat dan teman dari para penumpang mulai panik karena pesawatnya seharusnya sudah tiba, tetapi tidak ada kabar lebih lanjut dari pihak bandara. Perjalanan pesawat itu juga tidak mulus saja, ada awan tebal yang menghalangi jalan mereka. Dengan satu mesin saja, mereka tidak dapat terbang lebih tinggi, sedangkan jika masuk ke awan tersebut, tidak ada jaminan mereka akan selamat. Para penumpang melihat awan tersebut dari jendela dan mulai panik. Seorang pria yang mabuk berdiri dan memarahi anak kecil yang sedang menangis. Pramugari menyuruh dia untuk duduk, tetapi dia malah mendorong pramugari tersebut dan menyebabkan dia menjadi terluka. Beinan dan Wang memarahi orang tersebut dan menyadarkan mereka bahwa nyawa mereka berada di tangan pilot, dan mereka harus percaya kepadanya. Penumpang yang lain pun membela Beinan, sehingga pria tersebut diam dan kembali duduk. Di rumah, istri Liu sedang mempersiapkan pesta ulang tahun anaknya. Ketika dia mendengar kabar tentang pesawat tersebut, dia kaget, tetapi dia yakin bahwa suaminya dapat melewati masa krisis ini. Dia juga meyakinkan anaknya bahwa ayahnya akan kembali tepat ketika pesta ulang tahun tersebut dimulai. Akan tetapi, kesadaran Liu mulai menghilang. Dia membayangkan menghadiri pesta ulang tahun anaknya, dan semakin lama dia semakin tidak sadar. Wang datang untuk membangunkan Liu serta membuat dia kembali fokus. Dia mengingatkan bahwa Liu adalah harapan dari semua orang yang ada di pesawat ini, dan dia tidak boleh membuat pesawat ini jatuh. Setelah pesawat itu memutari awan beberapa kali, Liu akhirnya menemukan celah untuk pesawat itu lewat dengan aman. Orang-orang di kontrol bandara menyaksikan aksi Liu dengan tegang dan berdoa supaya mereka bisa selamat. Akan tetapi turbulensi menjadi semakin parah, hingga membuat ruang penyimpanan terbuka. Ruang kontrol semakin cemas akan keputusan Liu, apalagi ketika pesawat tersebut hilang dari radar. Mereka mengira pesawat tersebut sudah jatuh dan tidak terselamatkan. Tetapi doa mereka terkabulkan, karena mereka masih selamat. Liu menginjak gas supaya pesawat berjalan secepatnya melewati awan gelap itu, dan akhirnya pesawat itu pun muncul kembali di radar. Akan tetapi ketika pesawat tersebut telah lolos, Liu kehilangan kontrol dan pesawat itu menjadi tidak stabil. Liu berusaha untuk fokus dan tetap berani, hingga akhirnya mereka bisa melewati turbulensi dan menstabilkan pesawatnya kembali. Merasa mereka tidak akan selamat, para penumpang mulai menyampaikan permintaan maaf kepada keluarganya. Beberapa juga membuat video untuk ditinggalkan kepada keluarganya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Kapten Liu telah membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Oksigen pun juga telah kembali, sehingga Liu dan Kai dapat membuka masker oksigennya. Kontrol bandara pun juga meminta mereka untuk segera mendaratkan pesawat, sementara pihak bandara mengamankan jalur untuk mereka. Beinan mengumumkan kepada para penumpang untuk bersiap menghadapi pendaratan darurat. Para penumpang pun juga bersemangat dan menyerukan kata-kata pengharapan. Pesawat akhirnya dapat mendarat di bandara, tetapi mereka tidak dapat menghentikan pesawat itu. Para reporter mengira pesawat itu akan tabrakan, tetapi ketiga pilot bersama-sama menghimpun kekuatan mereka untuk menarik rem, sehingga pesawat tersebut berhenti. Staf kontrol bandara bersorak melihat pesawat tersebut selamat, sementara para penumpang terharu dan bersyukur hidup mereka bisa selamat. Liu mengucapkan permohonan maaf atas penerbangan ini, tetapi para penumpang justru memberikan jempolnya, berterima kasih kepada Liu karena mereka bisa selamat. Setelah para penumpang berhasil turun, investigasi dilakukan di pesawat tersebut. Ternyata tekanan udara di kokpit tidak dikontrol dengan baik karena pesawatnya pun juga sudah tua.
Setelah investigasi tersebut selesai, mereka memberikan selamat kepada Liu atas tindakannya yang heroik. Kemudian Liu menelepon istrinya dan berkata bahwa dia akan pulang ke rumah. Ketika dia berjalan keluar, para pilot disambut oleh penumpang yang berterima kasih kepada mereka. Liu dan awak kabin memberikan penghormatan kepada mereka sebagai balasan. Para penumpang pun bisa bertemu dengan teman dan keluarga mereka, dan tidak akan melupakan pengalaman ini. Di akhir cerita, kita melihat foto dari awak kabin dan pilot yang mengalami kejadian ini dengan nyata pada tanggal 14 Mei 2018.